Ini pukul 9.20. Waktu saya 2 jam. Nanti kita akan selesai kurang lebih pukul 11.20 juga ya. Atau 11.15 begitu Bapak Ibu. Karena kita mau Jumatan. Oke Bapak Ibu sekalian. Kita mulai untuk materi yang kedua di hari kedua ini. Tentang apa? Tentang kita akan mempelajari 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang audit internal penerapan EJPH. Dan yang ketiga adalah kita akan belajar mengevaluasi tindak lanjut dari hasil audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke. Nah, yang pertama dulu ya Bapak Ibu, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam materi ini Bapak Ibu diharapkan pertama Bapak Ibu dapat mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian Bapak Ibu diharapkan dapat menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut dan kemudian Bapak Ibu diharapkan dapat melaporkan dan mendokumentasikan laporan dari penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Apa itu produk yang tidak memenuhi kriteria halal, Bapak Ibu? Jadi begini, jadi produknya itu dihasilkan dari yang sudah bersertifikat halal. Tetapi karena terjadi sesuatu hal, jadi menyebabkan produk tersebut jadi tidak sesuai dengan kriteria halal. Misalnya apa? Misalnya karena penggunaan bahan yang salah atau metode menggunakan bahannya, metode prosesnya yang kemudian salah yang menyebabkan terjadinya kontaminasi dengan sesuatu yang tidak halal atau najis. Kemudian bisa juga karena sarana dan prasarananya yang ternyata mungkin ada bahan yang tidak halal. Atau juga karena personil, ya personilnya mungkin kotor, tidak mencuci tangan atau apa menyebabkan tidak memenuhi kriteria. Itu contoh berarti produknya itu sebetulnya sudah bersertifikat halal, tapi karena ada satu kejadian, jadinya menjadi tidak halal gitu ya Bu ya. Sama aja Bu, kalau Ibu bisa biasanya mungkin membuat bakso. Bakso itu harusnya bulat. Mungkin karena mesinnya rusak atau kalau membulatinya itu secara manual dan ternyata baksonya itu menjadi gepeng-gepeng, berarti kan sebetulnya tidak sesuai kualitasnya. Tapi itu secara kualitas. Tapi kalau bicara tentang halal, berarti tidak sesuai dengan kriteria halal. Contohnya tadi, bikin bakso, tapi ternyata bumbunya atau ternyata kita salah beli bahan. Ternyata kita bikin bakso ayam, ternyata bahan yang kita gunakan apa ayamnya tidak halal gitu ya, dibeli yang tidak bersertifikat halal. Akibatnya apa? Produk ayam, bakso ayam yang tadi sudah kita hasilkan menjadi tidak sesuai dengan kriteria halal. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi perbedaannya antara tidak sesuai secara yang biasa-biasa kita ketahui ya, secara mutu itu contohnya yang tadi bakso yang gepeng, tempe yang gosong gitu ya. Kemudian misalkan juga sayur sop yang mungkin terlalu asin gitu. Itu kan sebetulnya tidak sesuai secara mutu. Tapi kalau tidak sesuai secara halal ya itu tadi. Misalnya baksonya menggunakan daging yang tidak halal. Sayur sop yang dihasilkan ternyata menggunakan dagingnya yang tidak halal. Itu contoh yang tidak memenuhi kriteria. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam EJPH, produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu bisa dapat diketahui misalnya dari hasil audit. Kemudian bisa juga karena misalnya hasil pemeriksaan. Ternyata diketahui ada bahan yang tidak halal. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, pelaku usaha ya harus memiliki prosedur. Jadi Bapak Ibu, SPPG itu harus punya prosedur bagaimana Bapak Ibu menangani jika terjadi ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Itu harus ada prosedurnya. Kemudian prosedurnya harus jelas Bapak Ibu. Maksud jelas artinya apa? Dijelaskan di dalam prosedur tersebut, apa itu produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu seperti apa,
dan bagaimana cara menanganinya. Nah, itu tentang prosedur yang harus disiapkan. Nah, bagaimana jika terjadi sesuatu yang menyebabkan tidak memenuhi kriteria halal? Langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah mengidentifikasi dulu produk mana yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, Bapak Ibu, mengidentifikasinya ada kata kunci ya. Mengidentifikasinya bagaimana caranya? Pertama, Bapak Ibu tentukan dulu produk yang tidak memenuhi kriteria. Misalnya Bapak Ibu sudah ada nih kejadian tidak memenuhi kriteria nih. Jenis produknya apa? Misalnya bakso tadi ya, sayur sop, ya kan? Kemudian dicatat juga Bapak Ibu ininya dibuatnya kapan, nomor batch atau jam pembuatan itu kan identitas. Kita mengidentifikasinya dulu. Di mana kejadiannya, tanggal kejadiannya di mana, kemudian buktinya apa gitu ya. Misalkan begini Bapak Ibu, ada contoh ya mengidentifikasi itu Bapak Ibu membuat misalkan tadi ayam goreng ya. Bapak Ibu sudah ayamnya sudah dibumbui, sudah jadi, sudah digoreng. Tapi ternyata diketahui, oh ternyata Bapak Ibu ada bungkusan ayam yang ternyata bukan mereknya seperti yang biasa Ibu gunakan. Ternyata kok ini mereknya berbeda. Ada dua bungkus nih kepake, yang lainnya misalnya ternyata bagus. Nah ini ada dua bungkus yang mereknya berbeda dan ternyata tidak halal. Nah otomatis kan ayam yang tadi dibuat, ayam goreng yang tadi dibuat kan berarti tidak memenuhi kriteria halal. Jadi tidak halal Ibu. Makanya diidentifikasi. Oh ini ayam hasilnya ada apa? Ternyata ayam jenisnya ayam goreng. Kemudian nomor batchnya bukan nomor batch ya, diidentifikasi. Oh ini hasil penggorengan tadi gitu ya. Penggorengan jam 10. Kemudian lokasinya di dapur A. Misalnya Ibu punya dapur A, B, C gitu ya. Kemudian tanggal kejadiannya hari ini, tanggal 18 gitu ya. Kemudian buktinya apa? Buktinya tadi ada bungkus ayam, daging ayam yang ternyata tidak halal. Itu contoh. Kemudian Bapak Ibu lakukan pemisahan. Dipisahkan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya tidak mengkontaminasi yang lain. Kalau Bapak Ibu sudah mengidentifikasi, oh ini ayam yang tadi yang digoreng dan tidak memenuhi kriteria ini ada misalnya ternyata satu wajan. Ya berarti dipisahkan satu wajan tersebut. Supaya apa? Supaya tidak tercampur dengan produk-produk yang lain. Tentunya dipisahkan, bahannya juga dipisahkan supaya tidak menyebar kontaminasi dengan produk yang tidak halal gitu ya. Kemudian lakukan identifikasi penarikan untuk mencegah. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan ternyata ya, ternyata produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut sudah sampai ke mana gitu ya, misalnya sudah dikirim ke sekolah, berarti Bapak Ibu harus menariknya. Jangan sampai kemudian dikonsumsi. Tapi kalau kita mengidentifikasi lebih awal seperti tadi mungkin hanya satu atau dua wajan. Tapi kalau ternyata ketahuannya itu agak terlambat yang menyebabkan mungkin sudah mulai masuk di distribusi, nah Bapak Ibu harus melakukan penarikan. Kemudian dikendalikan Bapak Ibu, diawasi yang sudah dipisahkan tersebut, diawasi, diamankan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang mengambil, supaya tidak tercampur dengan yang bagus, begitu. Baru kemudian Bapak Ibu lakukan penelusuran penyebab. Ditelusuri penyebabnya apa. Kalau tadi cerita kan kelihatan, oh penyebabnya ternyata menggunakan bahan ayam yang berbeda merek dan ternyata tidak halal. Itu contoh kejadian. Atau bisa saja ibu-ibu, bapak-bapak, penyebabnya itu bukan cuma karena material. Misalnya bisa saja karena mesin. Ternyata wajan yang digunakan terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak halal. Bisa saja begitu. Manusia, seperti tadi ya, karena faktor manusianya kurang teliti, kemudian menyebabkan tercampur antara yang halal dan tidak halal. Kemudian metode kerja, bisa saja karena metodenya yang tidak sesuai, tidak mengikuti metode yang benar. Kemudian juga bisa juga karena lingkungannya, Bapak Ibu. Misalnya tiba-tiba
lagi goreng karena lingkungannya kotor, ternyata kejatuhan tikus. Nah, artinya kan itu produk jadinya tidak memenuhi kriteria halal seperti itu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah setelah dipisahkan, diamankan, baru ditangani. Jadi menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bagaimana cara menanganinya? Bapak Ibu pertama harus memastikan bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan halal. Bapak Ibu tidak boleh menjual, oh ini dijual aja deh, misalnya dijual murah aja, itu nggak boleh. Karena produk Bapak Ibu itu dicurigainya tidak halal. Tidak boleh juga di rework. Di rework itu diproses ulang Bapak Ibu. Ayam tadi ya, yang satu wajan, yang tidak ayam goreng tadi, yang satu wajan, tidak memenuhi kriteria halal, tidak boleh di rework, diproses ulang. Oh, dicuci aja, direndam dengan air panas, kemudian digoreng lagi. Kira-kira halalnya, yang haramnya hilang nggak kalau begitu? Tidak, ya Bu ya. Makanya tidak boleh diproses ulang atau di rework. Tidak boleh di downgrade Bapak Ibu. Di downgrade itu misalkan, oh ini ada satu panci ayam yang tidak halal, dicurigai tidak halal, di downgrade aja dijual murah. Yang penting masih bisa diselamatkan. Akhirnya udah aja dijual murah. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Karena walaupun dijual murah, khawatirnya dikonsumsi oleh orang yang mempersyaratkan halal. Direformulasi itu ditambahkan sesuatu dengan tujuan tertentu. Karena kalau contoh tadi misalkan ada ayam goreng yang tidak halal, mau dicampur di reformulasi apapun tidak akan bisa. Artinya dia tidak mampu menghilangkan yang tidak halalnya. Beda ya, misalnya Bapak Ibu misalkan menghasilkan masak sayur sop dan ternyata sayur sopnya keasinan. Ada nggak cara mereformulasinya? Mungkin nggak. Bisa saja ya Ibu, misalkan ditambahkan kuahnya, ditambah air, ditambahkan bumbu-bumbu lain, sehingga kemudian menjadi terlalu asinnya menjadi berkurang. Itu contoh reformulasi. Kemudian tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Ini mah cuma satu panci sedikit, misalkan gitu ya. Ini mah cuma satu wajan sedikit, yang lain-lain banyak kok, udah ini dianggap halal aja. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu tidak dapat menjual ke konsumen yang mempersyaratkan halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jadi, kalau dapat kejadian seperti itu dan Bapak Ibu tidak bisa memastikan itu dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan halal, maka Bapak Ibu harus memusnahkan atau dijadikan sebagai pakan. Baru kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi penanganannya. Bapak Ibu harus memastikan tadi ya, dipisahkan, tidak dijual, tidak di-downgrade, tidak direformulasi, itu benar-benar sudah dilakukan. Ya, apa diawasi ya. Kemudian memastikan bahwa penanganannya sudah benar tadi ya. Selanjutnya adalah dilaporkan Bapak Ibu. Jadi diidentifikasi, ditangani, dan kemudian dilaporkan. Bagaimana melaporkannya? Bapak Ibu harus membuat seperti berita acara atau apa berita acara atau tindak lanjut gitu ya, dalam bentuk laporan yang jelas. Karena ketika Bapak Ibu menghasilkan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut, Bapak Ibu harus, kalau nanti ada audit, kalau nanti ada apa ditanyakan sama atasan kita, ya Bapak Ibu harus membuatkan laporannya, ya. Kemudian di sini ya laporannya harus dibuat supaya menjadi dapat dibaca oleh semua orang dan jelas. Itu yang penting Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu membuat laporan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memelihara dokumennya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bikin laporan,
Maka laporan tersebut harus dipelihara, disimpan baik-baik. Karena apa? Karena bukan tidak mungkin pada satu hari laporan tersebut diperlukan untuk penelusuran masalah. Ya, jadi tadi diidentifikasi, kemudian ditangani, baru dilaporkan. Bagaimana bentuk laporannya? Nah, Bapak Ibu, kita sudah punya contoh laporan. Nanti laporan ini, form ini Bapak Ibu bisa gunakan, bisa dicontek. Kalau Bapak Ibu misalnya di SPPG-nya belum memiliki form penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Ya, bagaimana cara menanganinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang untuk berlatih, ini latihan aja ya Bapak Ibu, bukan tugas. Kira-kira saya mau menjelaskan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu membacakan studi kasus? Siapa? Ayo, Saya Pak. yang silakan dengan Ibu siapa nih? Viana Gislia Gumai Pak, ahli gizi dari Ya, SPPG. silakan Ibu Viena Terima kasih Pak. membacakan studi kasusnya buat kita bahas bersama nanti ya. Silakan Ibu. Studi kasus penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. PT Berkah Mandiri merupakan salah satu industri makanan dan minuman sedang melakukan pengembangan menu yaitu bola-bola daging dan melakukan pemesanan daging sapi giling dari Wonojoyo sesuai yang tercatat di daftar bahan halal. Keesokan hari, daging sapi giling pun tiba di bagian pengadaan. Namun, pada saat pengecekan oleh bagian penerima, daging sapi giling yang datang dari supplier berbeda yaitu Koperasi Dua Sekawan yang setelah ditelusuri belum mendapatkan sertifikat halal. Agar tidak digunakan untuk produksi, penyelia halal memberikan label hold berwarna merah pada bahan daging sapi giling tersebut dan disimpan pada rak penyimpanan di gudang bersamaan dengan bahan lainnya yang sudah bersertifikat halal. Pada suatu kondisi pergantian shift, terjadi kelalaian pada personil yang melakukan pengambilan bahan daging sapi giling yang di hold tersebut untuk diolah di bagian produksi, dan bahan tersebut diolah menghasilkan 500 porsi bola-bola daging. Saat ditelusur ke personil yang bertugas mengambil bahan, petugas tersebut mengakui bahwa saat mengambil bahan mereka tidak melihat tanda hold. Sebagai penyelia halal, bagaimana cara Anda menangani produk tersebut? Mohon tuliskan dalam berita acara penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Ya, jadi ini ada cerita demikian ya Bu ya. Jadi membeli daging, mau bikin bola-bola daging, kemudian membeli daging dari Wonojoyo, itu sudah sesuai, ada di dalam daftar bahan halal. Tapi ternyata yang datang bukan dari Wonojoyo, dari Koperasi Dua Sekawan. Akibatnya berat dan ternyata belum bersertifikat halal. Tapi kemudian sudah dipisahkan, tetapi ada kelalaian orang ambil bahan ternyata terambil dan kemudian diproses menjadi 500 porsi bola-bola daging. Nah, sekarang kita berlatih membuat laporan ini, Bapak Ibu. Eh, kita latihan ya. Nah, sekarang misalnya ini pada hari ini ya, Kamis. Sekarang tanggal berapa nih, Bu? 17, contoh ya. Jadi kalau membuat berita acara begitu, Bapak Ibu, bulan 4. Oke, sorry, sorry, sorry ya. Sore 2026. Ini contoh aja ya, Ibu. Nah, sekarang saya nulis apa nih, Bu? Nama produknya apa nih? Bisa bantu dari cerita tadi? Bola-bola daging, Pak. Iya, Ibu siapa nih? Ibu Roisatul ya. Yang menjawab, membantu menjawab, saya beri untuk poin keaktifan. Bola, bola, Bola-bola daging. daging. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, jumlahnya berapa, Bu? 500 500 porsi. porsi. 500 porsi, Ibu Esti. 500 porsi ya. Nah, ayo siapa yang bisa membantu bagaimana cara penanganannya? Bagaimana Bu? Ayo. Kira-kira 500 porsi itu mau diapain nih Bu? Ternyata kan tidak halal ya. Halal nggak Bu yang bola-bola dagingnya? Tidak halal Tidak. ya. Tidak.
Ya, sekarang ada yang bisa bantu, Tidak. mau diapain? Sortir. Disortir. Kenapa Pak disortir, Pak? Dimusnahkan, Dimusnahkan. Pak. Oke, Bahan-bahannya Dimusnahkan. jadi ceritanya ini mau dimusnahkan saja, ya Pak ya, karena Musnahkan. kita tidak mungkin dijual nggak boleh, diberikan sama tetangga nggak boleh, gitu kan? Ditambahkan sesuatu supaya hilang Ya. nggak halalnya itu nggak boleh. Jadi kita mau mengambil keputusan dengan cara dimusnahkan. Berarti kan cara penanganannya pertama dipisahkan dahulu, gitu ya. Kemudian ini saya membuat rangkuman saja ya Ya. dulu ya Pak ya. Misalnya produk dipisahkan. Kemudian di apa nih Bu? Dimusnahkan. Dimusnahkan ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau memusnahkan dimusnahkan sebanyak 500 porsi gitu ya Bu ya. Lokasinya Bu di mana Bu kalau mau dilakukan pemusnahan biasanya? ke Boleh nggak penerima dimusnahkannya? manfaat sekolah. Hmm? Sampah Oh iya, mungkin. dimusnahkannya dengan cara apa Pak? Enaknya Pak? Kasih Ayo, makan ternak, Pak. dimusnahkan. Ini mau dimusnahkan apa mau dimakan, mau diberi ke pakan ternak? Boleh aja. Yuk kita sepakat. Dikubur. Dikubur. Oh, Dibakar boleh dengan nggak, Pak? cara dikubur. Kalau Baik ditimbun Pak. di itu di dalam tanah Pak bisa nggak? Ya, atau ditimbun ya. Ditimbun dalam tanah. Kira-kira lokasinya di mana Ibu? Kalau mau nimbun. Misalnya di halaman, Paling di halaman Nah, atau di kebun-kebun, Belakang halaman belakang ya. Halaman atau di belakang kebun-kebun itu. dapur misalkan. Tidak dekat SPPG. dengan sumber air, Pak. Iya, kira-kira kemudian Ibu jelaskan siapa yang bertanggung jawab melakukan penanganan ini. Misalnya Ibu menulis aslapnya ya Pak ya. Aslap yang akan bertanggung jawab. Kemudian dijadwalkan Bapak Ibu. Misalnya dilakukan pada hari ini juga. Berarti kan pada tanggal 17/04 itu ya, eh, 2026 ya. jam berapa? Misalnya Bapak Ibu menschedulekan nanti akan dikerjakan pukul 14. Saya Bapak Ibu apa sudah ini kan oh ya, maaf Bapak Ibu, ini kan sifatnya kan sudah melaporkan. Jadi Bapak Ibu sudah melaporkan nih bahwa ini sudah dilakukan, kemudian selesainya jam berapa? Selesainya di hari itu juga. Itu ya, Bapak Ibu, di hari itu juga mungkin selesai jam 16 sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, kemudian di sini nah, ini rincian kejadian. Jadi begini Bapak Ibu, form ini kan digunakan untuk supaya orang lain bisa mengetahui, ya. Bapak Ibu di sini rincian kejadian tuh yaitu Bapak Ibu menjelaskan apa membeli bola-bola daging gitu ya, dijelaskan di sini. Tapi membeli daging harusnya dari Wonojoyo, tetapi yang datang dari Koperasi Dua Sekawan dan ternyata tidak halal, ya kan? Produknya dagingnya sudah terlanjur diolah menghasilkan 500 porsi bola-bola daging. Nah, itu penjelasannya di sini Bapak Ibu. Kemudian keputusannya akan dimusnahkan. Jadi, ketika laporan ini dibaca oleh orang lain, dia paham. Oh, ada pemusnahan bola-bola daging 500 porsi karena ada kejadian yang dijelaskan di dalam rincian kejadian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita belajar mencari analisis penyebabnya. Menurut Bapak ini penyebabnya karena apa, Pak? Karena faktor apa nih? Kalau bahasa 4M1E ya, Manusia Pak, apakah manusia? Kenapa Ibu manusia? karena kelalaian pekerjaannya. Operator Lalai. lalai mengambil bahan yang sudah di Bahan baku. hold, gitu kan Bu ya, Sudah. untuk Ya. diproses. Ada lagi nggak Bu yang lain? Boleh ya kita ngisi misalnya material juga, ya kan? Daging giling yang datang tidak
sesuai dengan yang dipesan, Pesan. ya kan? Dan ternyata tidak bersertifikat Tidak halal. terdaftar. Itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini diisi Bapak Ibu. Kalau penyilih halalnya, kalau ada kejadian saat ini harus mengetahui. Misalnya tadi ya, Ibu Vienna. Kemudian pelaksananya tadi kan Aslap ya yang akan melakukan ya. Berarti Pak Aslap ini, Pak Aslap yang melakukan. Kemudian diketahui pimpinannya, misalnya pimpinan SPPG, misalnya Bapak Amir. Pimpinan misalnya sebagai kepala SPPG. Nah, dengan ini Bapak Ibu sudah berlatih. Bisa dipahami nggak Bu ini caranya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak nih tentang penanganan produk tidak memenuhi kriteria? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas ya, jadi mudah ya Buat status memahaminya. produk aja, Pak. Oke, ya jadi sudah jelas. Produknya Inilah cara kita tentu saja. menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Intinya Bapak Ibu, boleh nggak produk tidak memenuhi kriteria halal itu diproses ulang? Tidak boleh, Tidak, Bapak. tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Boleh nggak Bu kalau kita kasih aja ke tetangga? Tidak boleh. boleh. Tidak Wah, boleh. Tergantung tetangganya. oh tergantung tetangganya Bu ya. Kalau Iya, tetangganya non-Muslim agamanya maksudnya, boleh Pak. gitu ya. Tetapi kalau begitu Ibu benar-benar harus memastikan. Jangan-jangan tetangga kita Muslim, tapi mohon maaf punya ART-nya Muslim. Takut nggak Bu? Takut ya? Ya harus Dikasih dipastikan ke dulu, Pak. non-Muslim. Ternyata punya Takut. ART-nya non-Muslim. Terus dimakan bareng sama ART-nya. Waduh, kita berarti memberi makan pada apa? Pada orang yang mempersyaratkan halal. Gitu ya, Bu Lebih ya. baik. Maka lebih baik dimusnahkan. Sebetulnya boleh, bisa Pak. Kalau Bapak bisa memastikan 100% itu enggak kemakan sama orang yang Muslim. Misalnya Bapak Ibu di atau misalkan dijual, ya Bu ya, kepada restoran yang memang di situ tertulis non halal. Kan kalau kita sudah masukkan ke restoran situ, dia akan jual kepada orang yang mempersyaratkan halal tidak? Tidak, Tidak. ya kan? Berarti kan sudah pasti yang makan di sana itu orang yang memang tidak mempersyaratkan halal, jadi boleh. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan seperti itu, pastikan yang pertama, Bapak Ibu harus mengganti kemasannya. Jadi Bapak Ibu kan, misalnya Bapak Ibu tadi ya, bola-bola daging tersebut, misalnya namanya dari, misalnya dari PTA gitu ya, mereknya bola-bola daging Z gitu. Nah, Bapak Ibu harus memastikan dikupas, diganti kemasannya. Supaya apa? Kalau orang membacanya bahwa dia memang bukan produk yang halal, ya. Untuk diganti kemasannya ditulis non halal. Kemudian jual kepada restoran yang memang tidak mempersyaratkan halal. Kan banyak ya restoran-restoran yang tertulis di situ misalkan non halal. Itu boleh Bapak Ibu. Tapi ya itu Bapak Ibu harus memastikan 100% itu nggak belok gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya ke materi berikutnya, ke pembahasan berikutnya. Bapak Ibu, sekarang saya mau menjelaskan tentang melakukan audit internal. Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi sudah belajar tentang menangani produk tidak memenuhi kriteria halal, Bapak Ibu sudah tadi belajar tentang SJPH, kemudian sudah diterapkan nih, Bapak Ibu kan sudah menerapkan sistem manajemen halal ya, sistem jaminan produk halal di SPPG. Nah, bagaimana ada satu aktivitas yang dipersyaratkan di dalam sistem EJPH ini, yaitu Bapak Ibu harus melakukan audit internal. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau sertifikasi produknya halal gitu ya Bu,
Bapak Ibu nanti akan diaudit oleh siapa, Pak? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa yang akan mengaudit di Bapak Ibu ketika nanti mau sertifikasi? Sama Auditor penyelia, halal, Pak. Pak. Gimana? Sama penyelia. Auditor halal. Penyelia. Kurang tepat. Auditor halal, Pak. Yang auditor halal. Auditor halalnya dari mana itu, Pak? Bisa Lembaganya dari apa, Pak? internal sama eksternal, Pak. LPH, Pak. Nah, betul. BP. Yang mengaudit nanti Bapak Ibu saat mau sertifikasi, itu yang mengaudit adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ya, nanti LPH akan mengutus 1 atau 2 orang auditor buat datang ke tempat Ibu. Nah, kemudian tugas penyelia halal apa, Bu? Kalau nanti kedatangan auditor halal dari LPH. Membantu menyiapkan, Pak. Ya, membantu menyiapkan, apalagi Menjelaskan. menjelaskan, apalagi. Oke, ada Bu di dalam tugas penyelia halal. A, B, C, Kodam. Yang terakhir apa? Mendampingi auditor. Nah, berarti tugas Bapak Ibu nanti kalau ada auditor halal dari LPH, Bapak Ibu harus mendampingi untuk apa? Untuk tadi menjelaskan, menunjukkan lokasi, menjelaskan prosesnya, menjelaskan dokumen-dokumennya kalau memang si auditor halal tersebut bertanya. Itu tugas penyelia. Nah, Bapak Ibu sekalian, auditor yang tadi, yang dari LPH itu sebetulnya itu dikenal dengan auditor eksternal atau internal, Bu? Eksternal, Pak. Eksternal, Pak. Kenal, Pak. Karena datang dari luar. Nah, kalau yang sekarang kita belajar itu auditor internal, mengaudit dirinya sendiri. Jadi, perusahaan SPPG harus melakukan proses audit internal, Belum, Bang. ya. Belum dikerjakan. Nah, dengan mengikuti Sampai pelatihan ini, besok. Bapak Ibu diharapkan nanti Bapak Ibu dapat Besok merencanakan kali, Bang. audit internal, kemudian Ibu Bung. Rolasti mungkin bisa di-unmute, bisa di-mute, kemudian melakukan audit internal. Yang ketiga, Bapak Ibu nanti diharapkan bisa membuat laporan audit internal. Apa audit internal itu? Nah, Bapak Ibu jadi audit. Nah, kalau audit internal berarti auditornya itu dari SPPG sendiri. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah tim internal audit. Jadi nanti Bapak Ibu harus membentuk tim internal audit yang terdiri dari siapa? Kemarin kalau tidak salah dijelaskan oleh Ibu Dewi, materi ECPH. Audit internal itu harus ada timnya. Timnya itu terdiri dari mungkin lebih baik perwakilan beberapa bagian yang aktivitas tersebut. Misalnya di SPPG itu aktivitasnya apa aja sih, Bu? Ada bagian-bagian apa di SPPG? Ada persiapan, pengolahan, Ada bagian persiapan, Siapaan, ada bagian pengolahan, pemorsian, pengolahan, pencuci ada bagian ompreng, pemorsian, sama distribusi, Pak. cuci pemorsian, ompreng, ada bagian cuci distribusi. ompreng, distribusi. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil tuh perwakilan-perwakilan misalnya dari bagian apa tadi penyediaan ya, persiapan ya. Persiapan 1 orang, bagian pengolahan 1 orang, bagian cuci ompreng 1 orang, bagian distribusi 1 orang. Nah, itu dibentuklah menjadi tim audit internal. Ketuanya siapa? Boleh penyelianya, boleh kepala SPPG-nya gitu ya. Boleh Bapak Ibu. Jadi namanya struktur itu ada ketuanya, ada anggotanya. Ketuanya misalnya penyelia halalnya. Anggotanya yaitu salah satu dari bagian pengolahan, salah satu bagian dari persiapan, salah satu orang dari bagian distribusi, dari bagian cuci ompreng, boleh. Itu menjadi bagian dari tim internal audit. Ya, jadi di sini audit adalah pemeriksaan sistematik, independen mengetahui apakah proses produk halal dilaksanakan secara efektif atau tidak. Jadi Bapak Ibu melakukan audit, memeriksa ya
memeriksa tentang jaminan produk halal. Memastikan bahwa apakah semua yang dilakukan di dalam semua aktivitas SPPG itu sudah memenuhi kriteria halal atau belum. Nah, itu dilakukan audit oleh oleh tim internal auditor. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam SJPH nih, pelaku usaha harus SPPG harus memiliki prosedur tertulis tentang ya panduan kegiatan audit internal di SPPG-nya. Kemudian dilakukan ya setidaknya 1 kali setahun. Jadi Bapak Ibu kalau sudah nanti menerapkan EJPH maka harus melakukan audit internal minimal 1 tahun 1 kali. Yang diaudit siapa? Yang diaudit semua aktivitas di dalam SPPG tersebut. Dari mulai penerimaan, dari mulai penyimpanan, kemudian diolah, dari mulai kemudian pengolahan, di di porsi pemorsian, kemudian masuk ke ompreng, kemudian didistribusikan sampai disajikan ke para siswa. Nah, itu semua bagian tahapan tersebut harus dilakukan audit. Nah, tadi kan Ibu punya banyak tim ya. Ada tim penyiapan, ada orang dari produksi, dari pengolahan, ada orang dari apa tadi pemorsian, cuci ompreng, sama pendistribusian. Nah, Bapak Ibu, caranya adalah Bapak Ibu bagi tugas, tapi orangnya tidak boleh mengaudit yang selama ini dia lakukan. Misalnya begini Bapak Ibu. Kalau orang penyediaan ya jangan mengaudit aktivitas penyediaan. Orang penyediaan mungkin mengaudit, mengecek, mengaudit bagian pengolahan. Nanti orang pengolahan mungkin mengaudit bagian, misalnya bagian pemorsian. Orang pemorsian mengaudit bagian distribusi. Orang distribusi mengaudit bagian penyiapan. Nah, itu sehingga itu yang namanya cross audit. Supaya apa? Orangnya bisa mengecek dengan objektif. Kalau orang ngecek mengaudit bagiannya sendiri, khawatirnya tidak objektif. Aduh, mau jadi temuan nanti saya yang melakukan tindakan perbaikannya. Udah jangan jadi temuan aja deh. Nah, itu berarti kan auditor tidak objektif. Nah, untuk menjaga objektivitasnya, maka harusnya dilakukan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hasil audit internal nanti harus dilaporkan kepada BPJPH 1 tahun sekali juga. Jadi sudah dilakukan, baru kemudian dilaporkan hasilnya seperti apa ke BPJPH. Tujuan audit internal, ya Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah Bapak Ibu dapat mengetahui ketidaksesuaian atau kesesuaian terhadap persyaratannya. Jadi Bapak Ibu kalau audit itu pasti tahu, oh ini sudah sesuai, oh ini tidak sesuai dengan kriteria halal gitu ya. Kalau tidak sesuai berarti dicatat sebagai temuan. Kalau sesuai ya berarti sudah cukup, oh ini sudah sesuai, sudah dijalankan. Kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem ya. Jadi hasil dari audit menunjukkan sistem kita ini dikerjakan atau tidak sih. Nah, kalau banyak temuannya, kemudian juga banyak hal-hal yang sangat banyak hal-hal yang tidak memenuhi kriteria halal, berarti kan sistemnya dipertanyakan efektivitasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan audit itu adalah yang lain adalah memberikan peluang dan perbaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan audit, sebetulnya kita tuh nanti akan sebetulnya untuk melakukan perbaikan. Misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengaudit bagian, misalnya bagian pengolahan. Pada saat audit, Bapak Ibu melihat di bagian pengolahan tersebut, misalnya ada lantai yang eh, apa? Kalau di SPPG biasanya lantainya apa Bu? Keramik, granit. Biasanya apa Bu? Atau yang epoksi? Voksi, Lantainya dapur SPPG biasanya apa Bu? voksi Pak, voksi. Epoksi Epoxy, ya. Pak. Ya, misalnya ternyata pada saat audit Bapak melihat ada
lantai epoksi tersebut ternyata tidak rata, sehingga kemudian menggenang airnya gitu lah. Kalau ada air lewat, dia cenderung menggenang di sana. Boleh itu Pak jadi temuan. Temuannya adalah lantai epoksi tidak rata menyebabkan air menggenang terlalu lama. Itu jadi temuan tuh. Nah, karena ada temuan tersebut, jadinya lantainya dibetulin. Nah, karena dibetulin berarti kan sebetulnya kita melakukan perbaikan. Mungkin kalau nggak ada audit, kalau nggak dilakukan audit internal, lantainya dibiarin aja tuh menggenang. Tapi karena ada audit internal, Bapak Ibu menjadikan itu sebuah temuan, makanya kemudian bisa diperbaiki gitu, Bapak Ibu. Kemudian ini mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal, ya mendaftar kepada BPJPH dan kemudian nanti diaudit, pastikan pada saat audit eksternal dari dari LPH ya, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan dulu audit internal. Bapak Ibu sudah lakukan pengecekan internal dulu sebelum dilakukan audit oleh pihak eksternal. Nah, itu biasanya auditor pasti bertanya, kapan auditornya dilakukan, buktinya apa, laporannya seperti apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus persiapkan audit internal ini. Selanjutnya adalah penyelia nih. Apa sih perannya di dalam aktivitas audit internal ini? Penyelia itu boleh menjadi ketua tim, boleh menjadi anggota tim. Ya, untuk apa? Untuk memastikan efektivitas konsistensi dalam menjaga kehalalan produk. Ya. Kemudian yang selanjutnya tadi Bapak Ibu harus memilih tim internal auditnya. Ya, dibentuk tim dan Bapak Ibu memilih siapa-siapa aja. Yang pasti persyaratannya ya mungkin yang tahu proses Bapak Ibu. Nggak mungkin Bapak Ibu memilih tim internal audit tapi tidak memahami prosesnya. Ya kan? Yang kedua mungkin mengerti cara mengaudit ya. Bagaimana kalau ada temuan seperti itu dicatat di mana. Kemudian kalau melakukan wawancara pada auditi bagaimana caranya. Nah, itu sebuah pengetahuan yang harus dimiliki ya. Oke. Nah, ini tanggung jawab ya. Bapak Ibu nanti kalau menjadi menjadi ketua tim, maka tanggung jawabnya ini Pak. Bapak Ibu harus menetapkan programnya dulu. Auditnya mau dilakukan kapan gitu ya. Kemudian areanya mana yang mau diaudit, timnya seperti apa. Nah, itu program. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Bapak Ibu harus mengidentifikasi areanya seperti apa yang mau diaudit, kemudian sumber dayanya cukup enggak, kan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sebagai ketua boleh melakukan audit internal. Kemudian Bapak Ibu sebagai ketua membuat kesimpulan hasil audit. Ya, kesimpulan audit ini apa? Oh, ternyata ini jadi temuan. Nah, itu contoh berarti Bapak Ibu sedang membuat kesimpulan dari hasil audit. Kemudian membuat laporan audit ya ke pimpinan. Aktivitasnya dilaporkan. Kalau saya jadi ketua tim, berarti saya harus melaporkan, pertama melaporkan tanggal berapa audit dilakukan. Timnya siapa aja yang terlibat. Ya kan, baik ketuanya, baik apa auditornya maupun auditinya siapa. Ada auditor, ada auditi ya Pak. Auditor itu orang yang mengaudit. Auditi itu orang yang diaudit. Jadi Kak Bapak Ibu pada saat LPH datang, itu auditornya kan orang LPH. Auditinya siapa? Auditinya kita. Penyelia halal, kemudian siapapun yang ada di pabrik itu sebagai auditinya. Karena dia yang akan menjelaskan sama auditor. Ya, tapi kalau di dalam audit internal, maka auditor itu, tim internal auditor itu adalah auditornya. Ya, eh, orang yang mendampingi Bapak, misalnya Bapak mengaudit bagian penerimaan, didampingi sama si A. Nah, itu berarti si A itu sebagai auditi. Bapak mengaudit bagian pengolahan, didampingi sama si B. Nah, si B itu sebagai auditi. Bapak tetap sebagai auditornya. Nah, Bapak Ibu, ini tanggung jawab
kalau jadi anggota saja ya. Jadi kalau jadi ketua tadi sudah dijelaskan. Sekarang kalau Bapak Ibu menjadi anggota. Pertama Bapak Ibu menyiapkan rencana auditnya dulu. Ya Bapak Ibu misalkan ditugaskan mengaudit bagian penyediaan gitu ya, penerimaan gitu. Kemudian Bapak Ibu rencanakan kapan mau dilakukan. Oh, saya mau datang nanti hari Kamis tanggal 18 seperti itu ya. Kemudian nanti saya akan mengaudit bagian tadi penyediaan. Kemudian nanti auditinya siapa? Saya nanti di tempat penyediaan itu ditemuin oleh siapa? Misalnya si Amir gitu ya. Itu contoh. Jadi jelas. Kemudian bagaimana saya cara melakukan auditnya? Dijadwalin gitu ya. Nih contoh nih tentang rencana audit. Nah, contoh ini rencana audit Bapak Ibu. Ditetapkan tuh tanggal 8 lokasinya Departemen Produksi, misalkan gitu ya, bagian pengolahan. Tujuannya verifikasi pemenuhan ECPH, auditornya misalnya tadi Ibu Vienna. Kemudian metode auditnya dengan melakukan pengecekan dan observasi di lapangan. Ini contoh ya Pak ya. Nanti buat jadwal tuh pembukaan, kemudian pengecekan dokumen, kemudian kunjungan fasilitas, Bapak datang ke lapangan, kemudian baru membuat laporannya. Nah, checklist, Bapak nanti harus mempersiapkan checklist audit supaya apa? Supaya orang mengauditnya jadi mudah karena sudah ada checklistnya. Bapak Ibu nanti tinggal mengecek mana yang diterapkan berarti baik, ya. Mana yang tidak diterapkan berarti tidak. Dan yang tidak itu maka menjadi temuan. Nah, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan kirim ke Bapak Ibu untuk contoh checklist yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, kemudian Bapak Ibu terakhir ketika Bapak Ibu sudah melakukan audit, baru Bapak Ibu diminta untuk membuat laporannya. Laporan itu terdiri dari apa? Pertama Bapak Ibu kita mengenal PLOR ya. Problemnya apa, lokasinya di mana, objektif itu buktinya apa, kemudian referensinya apa. Referensi itu merujuk pada dokumen apa, gitu ya Pak ya. Jadi masalahnya apa dulu, ditulis. Kemudian di mana ditemukannya, nah, gitu ya. Kemudian buktinya apa, ya bukti temuannya apa, gitu. Nah itu contoh. Kemudian mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian itu melanggar regulasi melanggar ECPH pada kriteria yang keberapa. Nah, itu contoh referensinya itu seperti itu Bapak Ibu. Formatnya seperti ini ya. Laporan audit dan tindak lanjut. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya format di pabriknya masing-masing, silahkan gunakan. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum punya, boleh misalnya mengambil contoh laporan ini buat dipakai di perusahaan Bapak Ibu ya. Ini contoh nanti kita akan belajar mengisi laporan ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan audit, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Kita belum masuk ke evaluasi ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan yang mungkin masih harus dijelaskan, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan enggak? Jadi saya tanya, tim internal audit, ketuanya siapa Bapak Ibu? Penyelia halal boleh nggak jadi ketua? Boleh pimpinan ataupun penyelia. Boleh menjadi ketua, boleh penyelia. Kemudian anggotanya kalau Bapak Ibu menggambarkan kira-kira tim internal auditor di SPPG itu terdiri dari siapa aja, Bu? Bisa dari Dari setiap setiap divisi, Pak. produksi, ompreng, Ya, pembersihan. ya Bu ya. Gudang juga boleh. Kalau punya gudang, ada penanggung jawab gudang boleh. Ya, jadi terdiri dari orang-orang tersebut. Seorang saya tanya, Bu, kalau Ibu misalnya dari bagian ompreng, kemudian Ibu ditugaskan sama auditornya mengaudit bagian pengolahan. Boleh nggak, Bu? Boleh, ya. Kalau Ibu bagian ompreng,
Ibu biar gampang lah. Ibu mengaudit juga bagian ompreng. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena nanti takutnya, oh ini mah pekerjaan saya sehari-hari kan gitu kan. Itu jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian audit internal itu dilaksanakan berapa kali Bu? Sesuai aturannya? Minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu itu ya yang untuk tentang audit internal. Ya Pak, sudah paham ya? Oke, kita melanjut ke selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu membuat laporan, udah jadi nih laporan auditnya. Setelah laporan, Bapak Ibu sekarang diminta untuk selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut dari hasil audit. Jadi Bapak Ibu kalau sudah, jadi nih Bu, saya jelaskan melalui tabel ini biar enak. Nah, ini ada auditor, ada auditi. Ya, kalau Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu bagian pengolahan, kemudian Bapak Ibu mengaudit bagian distribusi, ya Bu ya. Yang jadi auditor siapa Bu? Ibu ya. Kemudian auditinya siapa Bu? Pak. Kalau Bapak Ibu diminta untuk mengaudit bagian distribusi. Ya orang Distribusi, distribusi Pak. itu siapa yang ditugaskan mendampingi? Ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu menggambarkannya seperti ini. Pertama, Bapak Ibu kalau mengaudit kemudian mendapatkan temuan ya, temuan audit maka temuannya ditulis. Ditulis dalam bentuk apa? Ditulis dengan apa? Ditulis dengan membuat laporan audit seperti ini ya. Jadi laporan audit itu harus ditulis, tidak boleh cuma diingat-ingat ya. Harus ada bukti laporannya seperti apa. Kemudian laporan audit ini diserahkan kepada auditi. Oh, dikonfirmasi, Pak, ini temuannya. Bapak setuju ya? Kalau mereka setuju, berarti ada persetujuan di sini. Nah, baru kemudian selanjutnya adalah auditi itu harus melakukan yang namanya tindak lanjut. Setelah dapat temuan itu mau diapain gitu kan? Mau dibiarin aja? Nggak boleh. Harus ditindaklanjuti dengan cara apa? Pertama, Bapak Ibu mengidentifikasi dulu mengapa jadi temuan. Permasalahannya apa? Cari penyebabnya. Kemudian buatlah rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Supaya tidak terulang lagi, berarti mikirnya pencegahannya seperti apa. Supaya misalnya selesai, maka harus diselesaikan tindakan perbaikannya seperti apa. Ya, kemudian tindakan catatan tindakan perbaikan dan pencegahan itu kan sudah direncanakan nih ditulis, maka harus dilakukan Bapak Ibu oleh auditi melakukan ya. Nah, setelah dilakukan, udah diperiksa lagi sudah. Saya tadi dapat temuan A, saya sudah menyelesaikannya dengan melakukan ini. Nah, baru kemudian auditor datang kembali Bapak Ibu. Jadi, datang kembali itu untuk apa? Untuk memverifikasi. Verifikasi itu menguji, verifikasi itu mengecek untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah dilakukan. Contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ditugaskan di hari Senin ya untuk mengaudit tadi bagian pengolahan. Bapak Ibu misalnya bagian distribusi, disuruh ngaudit bagian pengolahan. Ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan audit, Bapak Ibu menemukan apa? Misalnya tadi ya, lantainya retak. Kalau lantai retak kan takutnya nanti kena air, kemudian menjadi apa? Kotor dan kemudian menjadi sarang apa gitu kan, sarang serangga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu membuat temuan, yaitu ditemukan misalnya lantai yang retak-retak dan pecah. Nah, kemudian laporan ini dikasihkan kepada auditi, kepada orang produksi, ada orang pengolahan. Orang pengolahan mikir ini mau diapain ya supaya temuan auditnya diselesaikan.
oh saya nanti mau panggil ini aja deh, tukang memanggil vendor epoksi lagi karena tadi ceritanya lantainya epoksi ya, memanggil vendor epoksi untuk diperbaiki, kan begitu ya. Nah kemudian ditentukan, saya kalau sekarang misalnya hari Jumat, saya nanti manggil tukang epoksinya kapan ya? Oh nanti dia akan didatangkan hari Selasa. Ya tulis rencana perbaikannya hari Selasa. Itu ya. Nah, Bapak Ibu sudah menghubungi vendornya, kemudian membuat janji, membayar, kemudian datanglah hari Selasa orang tersebut untuk memperbaiki lantai epoksi. Setelah diperbaiki, selesai, diuji, ternyata bagus. Artinya bocornya sudah tertutup dan kemudian tidak merembes ke tanah air-air cleaningnya tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, setelah itu baru kan si auditnya berjanji tuh, ini akan selesai, misalnya 1 minggu. Berarti minggu depannya auditor harus datang lagi. Misalnya saya Bapak auditornya, saya auditinya. Saya diserahi temuan memperbaiki lantai. Ya udah, nanti hari Senin saya akan panggil, hari Selasa ya, saya akan panggil tukang perbaikan epoksi yang istilahnya yang kredibel, yang bagus untuk memperbaiki lantai itu. Dan biasanya setelah diperbaiki itu butuh waktu pengeringan misalnya 2 hari. Berarti kan hari Selasa dilakukan, hari Rabu, hari Kamis. Selesai itu. Ya, maka Bapak Ibu sebagai auditor harus datang lagi Pak untuk memverifikasi. Memverifikasi artinya benar nggak si auditinya itu sudah melakukan rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Dengan cara apa? Bapak Ibu datang ke lokasi lagi, ke lokasi audit. Lihat untuk memastikan lantainya sudah diperbaiki atau belum. Oh sudah. Kemudian buktinya apa? Nah, gitu kan? Buktinya si auditinya saya sebagai auditi menyerahkan bukti-bukti pada Bapak. Pak, lihat lantai saya sudah bagus ya, nggak jadi temuan lagi. Oh ya, sudah bagus, sudah kering, tidak ada retakan lagi. Kemudian saya juga laporkan, Pak, ini buktinya. Selain hasilnya itu, saya menunjukkan ini Pak, ada perjanjiannya. Kemudian ini Pak, ada misalnya invoice biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu berarti kita sedang melakukan verifikasi apakah tindakan perbaikan dan pencegahan yang direncanakan itu sudah dilakukan atau belum. Nah, Bapak Ibu, itu kalau nanti setelah Bapak cek, kemudian sudah dilakukan, sudah benar, maka Bapak menyatakan bahwa auditnya, hasil audit sudah diselesaikan. Statusnya itu kalau bahasa auditnya itu close. Tapi beda Pak, misalnya Bapak Ibu, saya misalnya sebagai auditi berjanji selesai misalnya di minggu depan, hari Jumat depan. Kemudian Bapak Ibu datang tuh hari Jumat kepada kami dan ternyata saya belum mengerjakan. Ngelihat lantainya, lantainya masih retak-retak. Ditanya sama Bapak bertanya sama auditinya, bagaimana Pak sudah diperbaiki apa belum? Kan janji 1 minggu sudah selesai. Ya, misalkan ternyata begitu ya. Atau 2 minggu sudah selesai. Ini sudah waktu 2 minggu. Saya datang buat memverifikasi ternyata belum selesai ya. Iya Pak, ternyata saya lupa. Oh, berarti Bapak Ibu pada saat itu menyatakan bahwa auditnya masih statusnya belum selesai atau open, gitu ya. Itu contoh menyatakan apakah ini open, apakah ini close. Nah, Bapak Ibu, ini sudah. Nah, ini adalah contoh laporan audit dan tindak lanjutnya dengan lengkap. Ya, Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu akan berlatih membuat laporan audit dan nanti berlatih membuat laporan tindak lanjutnya. Ya, ini sedikit tentang kaji ulang manajemen ya. Tapi kaji ulang manajemen itu artinya Bapak Ibu harus melakukan yang namanya meeting tahunan. Ya, siapa aja yang harus hadir? Yang harus hadir adalah pimpinan tertinggi di SPPG tersebut bersama para anak buahnya. Kepalanya dengan aslapnya,
dengan misalnya bagian-bagian semua bagian, nah itu dituangkan di dalam yang namanya kaji ulang manajemen penerapan EJPH. Dilakukannya kapan? Dilakukannya sama dengan audit Bapak Ibu. Dilakukannya 1 tahun sekali. Maka biasanya meeting kaji ulang manajemen itu dilakukan pasti setelah audit, Pak. Setelah temuan-temuannya itu diselesaikan, baru kemudian lakukan tinjauan manajemen. Ya, Bapak harus memiliki prosedurnya, dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, ya kan? Kemudian setiap ada tindak lanjut, harus ada bukti dokumentasinya. Ya, kaji ulang ini dilaporkan ke BPJPH juga. Dilaporkan kepada semua pihak yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau ada kaji ulang manajemen itu, kemudian hasilnya adalah berupa tindakan-tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen kepada kita, Bapak Ibu. Baru diberi waktu kapan kita ini diberikan waktu untuk menyelesaikan temuan dari manajemen tersebut untuk diselesaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh ya, ini kalau kita misalnya nanti mengadakan tinjau ulang manajemen, ya, kaji ulang manajemen, maka ini ada form yang Bapak bisa gunakan, ya. Isinya bagaimana perusahaan menjelaskan tentang komitmen tanggung jawab sudah dilakukan dengan cara seperti apa, bahan sesuai dengan kriteria CPH, saya kita menggunakan apa gitu kan, bahan-bahan apa gitu. Nah, ini yang apa contoh kita membuat laporan tindak lanjut manajemen. Nah, Bapak Ibu, secara materi sudah selesai. Saya mau share tugas. Bentar ya. Izin Pak Osep boleh bertanya Pak sebelum Oh, tugas Pak? boleh. Silakan Ibu Ruri. Sambil Iya saya Pak. share tugas ya. Iya, tadi kan Silakan Bu Bapak Ruri. menyampaikan, tadi kan Bapak menyampaikan masalah LHA dan TLHA ya Pak ya. Untuk laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit itu didokumentasikan Pak dan diinformasikan kepada siapa ya Pak di sini Pak? Oh ya, tindak lanjutnya. Sebentar ya Bu ya, saya ini dulu. Saya buka ini. Oke, tindak lanjut maksudnya adalah sebentar. Ini kok. Bisa diulangi Bu pertanyaannya, mohon maaf. Ya, tadi kan Pak untuk laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit didokumentasikan Pak. Ini diinformasikan kepada siapa Pak? Oke. Laporan hasil audit ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan audit internal, maka laporan Ibu punya kewajiban untuk melaporkannya kepada BPJPH. Dalam bentuk apa? BPH. Ibu lebih baik membuat summary-nya, Bu. Oke, Misalnya baik. cerita audit internal sudah dilakukan SPPG, misalnya SPPG siswa pintar gitu ya. Kemudian sudah dilakukan pada tanggal sekian, kemudian Ibu jelaskan temuan auditnya apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, tindakan perbaikan dan pencegahannya apa yang dilakukan. Kemudian diberikan statusnya, sudah dikerjakan, tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah dikerjakan, Ibu beri apa status sudah close. Begitu. Jadi Ibu lebih baik kalau melaporkan kepada BPJPH membuat summary-nya, Bu. Ibu laporkan aktivitasnya tanggal berapa, kemudian yang melakukan siapa, siapa auditornya, siapa auditinya, kemudian temuan auditnya apa, temuan satu, temuan dua, temuan tiga, misalkan. Kemudian eh, tindakan perbaikan dan pencegahannya bagaimana dijelaskan, kemudian status sampai dengan akhir, apakah sudah selesai atau belum. Statusnya close atau open.
Begitu, Ibu. Dan dilaporkan ke BPJPH. Oke, Otomatis baik juga Pak. Bapak Ibu harus memfilekan. Disimpan baik-baik catatannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya sistem file yang baik. Audit itu apa? Jadi tahu tahun ini agendanya seperti apa, yang melakukannya siapa, temuan-temuannya apa. Itu hasil-hasil tadi ya, laporan-laporan audit tersebut dikumpulkan, kemudian difilekan. Untuk pelaporan ke BPJPH, Ibu membuat summary-nya, Oke, ringkasannya, baik Pak. begitu. Dan yang melakukan Baik. kaji ulang adalah BPJPH ya Pak ya? Oh, kalau kaji ulang begini Bu, kaji ulang itu agenda manajemen Oh, oke. untuk membahas Baik, baik. apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan tahun depan. Oke, Nah, baik. jadi misalnya Kepala SPPG ini membuat yang namanya kaji ulang manajemen, mengundang Kepala SPPG, mengundang misalnya para perwakilan dari semua lini yang berproses gitu kan, mengundang untuk membahas apa aja yang dibahas di dalam kaji ulang manajemen. Pertama, misalnya terkait Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan terhadap proses. Misalnya ada perubahan layout selama 1 tahun kemarin ya Bu ya. Kemudian ada perubahan, misalnya perubahan penambahan jumlah karyawan. Kemudian ada perubahan, misalnya perubahan penggunaan bahan. Bapak Ibu misalnya selama 1 tahun ini ada bahan-bahan yang ditambahkan dalam daftar bahan halal. Kemudian perubahan misalnya ada tambahan-tambahan menu. Perubahan-perubahan misalnya terkait juga ada penambahan supplier. Ya, Misalnya ada supplier yang di stop, ada supplier yang dimasukkan sebagai supplier baru. Itu dilaporkan. ya. Ada perubahan misalnya penambahan fasilitas. Tahun lalu kita menambah mesin penggorengan gitu ya Bu ya, laporkan. Jadi nanti si manajemen pimpinan kita akan melihat, oh ini sudah bagus, tapi ada yang mau ditingkatkan. Nah, itu baru hasil dari hasil dari kaji ulang manajemen itu sebetulnya adalah rekomendasi dari manajemen kepada kita. Oh, yang sudah bagus dipertahankan. Oh, untuk tahun depan kita mau misalnya mengadakan penambahan jumlah alat. Oh, alat pencuci piringnya, alat pencuci omprengnya ternyata sudah sering ngadat. Manajemen memutuskan untuk membeli yang baru. Itu kan berarti kan PR tahun depan. Tahun depan kita punya target membeli mesin cuci ompreng yang baru. Itu keputusan manajemen seperti itu tinggal nanti ditindaklanjuti. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang melakukan adalah kita juga internal. Yang mengundang ke manajemen, yang diundang kita semua dan menjelaskan apa-apa saja yang sudah dilakukan dan apa-apa saja yang rekomendasi yang akan dilakukan tahun depan. Dilakukan. Ya, begitu ya Bu ya. Terima kasih Pak Osep. Ya, sama-sama Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk kita bahas tugas. Masih ada setengah jam. Kita akan bahas tugas bersama biar nanti Bapak Ibu tugasnya sudah selesai setelah saya menjelaskan ini. Yuk, sekarang kita buka tugasnya, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah buka belum ya? Oke, saya buka dulu tugas yang sama. Ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah nampak ya di layar? Belum Pak. Oh, belum? Pak, masih Belum, Tunggu Pak. sebentar. Belum, Pak. belum Nah, ada, sekarang Pak. sudah nampak Ah, udah, ya? Pak. Sudah Pak. Tugas 2, pelatihan penyelenggaraan reguler UMK. Ini ada tugas 2. Nanti kita akan sama-sama bahas Bapak Ibu sambil Bapak Ibu memperhatikan apa yang kita bahas ini. Sekarang saya mau minta tolong siapa yang mau berminat untuk membacakan studi kasusnya. Saya boleh, Pak. Siapa nih? Roi 1. Ruri. Ibu Ruri ya? Siapa tadi? Boleh Pak. Roi 1 loh, Pak.
Oh ya, Roisatul. Silakan Ibu Roisatul. Tapi tolong kameranya dihidupkan, Bu. Oh, saya 2 device, Pak. Oh, dua Ini device. saya Baik, yang baik, pakai baik. mukena biru nih. Oh iya, monggo, monggo. Silakan Ibu. Studi kasus internal audit. Melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja SPPG Siswa Sehat, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyelia halal yaitu Ibu Kartika memberikan tugas pada Pak Chandra sebagai auditor internal untuk melakukan audit internal bagian penerimaan pada tanggal 10 Maret 2026. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Saat melakukan audit di gudang bahan, Pak Chandra didampingi oleh Pak Rahmat sebagai KA. Bagian penyediaan menemukan adanya bahan baku bumbu marinasi yang digunakan bagian produksi sebanyak 5 karton dengan merek Sajikan yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, bahan baku bumbu marinasi yang digunakan seharusnya adalah merek Sedap Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada bpjphalal.co.id dan memang bahan baku bumbu marinasi merek Sajikan belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bumbu marinasi Sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan dari supplier 3 hari lalu sebagai alternatif karena merek Sedap Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian penyediaan tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi tersebut. Karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki, tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Dari penjelasan cerita di atas, silahkan Bapak Ibu mengisi temuan ketidaksesuaian dalam daftar periksa audit internal, membuat laporan audit internal dan tindak lanjutnya ke dalam form laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal di bawah ini. Nah, jadi ceritanya begitu Bapak Ibu. Ada studi kasus ya di salah satu SPPG, namanya SPPG Siswa Sehat. Kemudian ternyata pada saat melakukan audit ketemu ada bahan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama ya membahas ini dan kemudian cara mengisi checklist audit. Ya, ini checklist Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan untuk dokumen Bapak Ibu melakukan checklist di SPPG Bapak Ibu. Ya, checklist ini berisi apa? Kalau saya baca di sini, checklist ini berisi persyaratan-persyaratan sesuai dengan 5 kriteria EJPH yang ditetapkan. Yang ditetapkan dan harus diterapkan di pelaku usaha SPPG maksudnya ya. Nah ini Bapak Ibu dari mulai masih ada ingat nggak 5 kriteria EJPH? Ayo siapa yang mau menjawab? 5 kriteria EJPH? Komitmen dan tanggung jawab, Pak. Ya, selanjutnya Bahan, proses bahan. Bahan, pemantauan dan evaluasi dan produk, Pak. Yang urut Bu. Yuk kita urut yuk. komitmen Satu, dan tanggung jawab. penyediaan bahan, penyediaan bahan, pengolahan, Proses produk penyimpanan, halal. Oh, oke, pengawasan, sama sebentar. pendistribusian, Pak. Iya, kalau itu yang tadi penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian, itu adalah 7 tahapan PPH. Kalau sekarang yang saya tanya adalah kriteria SCPH. Kriteria SCPH yang pertama apa tadi? Komitmen Dan dan tanggung jawab. Yang kedua, Bahan. bahan. Yang ketiga, Proses produk proses halal. produk halal. Yang keempat, Produk. produk. Yang kelima, Pemantauan dan evaluasi. pemantauan dan evaluasi. Nah, 5 kriteria itu nanti kan setiap kriteria kan ada isinya ya Bu ya, persyaratannya apa terkait komitmen dan tanggung jawab,
persyaratan apa terhadap bahan, terhadap proses, terhadap produk. Persyaratan-persyaratan itu ada di dalam checklist ini. Nah, ini ada checklist nih, Bu. Isinya apa? Rangkaian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh ya ini, komen tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah checklistnya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dari contoh studi kasus, ya, ini terkait dengan kriteria yang mana, Bu? Kira-kira kriteria komitmen tanggung jawab, apakah kriteria bahan atau kriteria produk atau proses atau Produk. Bahan. evaluasi Produk. terkait bahan, ya, Bahan. Maka Makanan. sebetulnya kalau audit sih nanti Bapak Ibu mengecek semua ya. Tetapi karena kita sedang berlatih dan kebetulannya di sini studi kasusnya terkait bahan, kita langsung masuk ke bahan saja ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya berlatih untuk mengisi ini. Sekarang pertanyaannya Bu, apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal atau yang mengandung najis atau berbahaya sesuai ketetapan? Nah, pada kejadian studi kasus tersebut, kira-kira saya jawab ini kan ada kolom ya, ada tidak ya Bu ya. Nah, saya jawab apa nih Bu? Berdasarkan studi kasus. Ya atau tidak nih? Tidak. Ya. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Jadi saya contreng di sini, Bu. Tidak. Nah, kalau tidak, Ibu harus menulis isinya. Kenapa tidak? Gitu ya. Apa yang harus kita tulis, Bu, di sini? Ditemukan bahan marinasi, ya kan? Merek apa, Bu? Sajikan. Yang tidak bersertifikat Tidak halal dan tidak terdapat di dalam daftar bahan halal. Jadi Bapak Ibu, komitmennya kita itu, Bapak Ibu kan nanti kan membuat daftar bahan halal ya Bu ya. Nah, daftar bahan halal ini menjadi acuan bagian penyediaan atau bagian pembelian untuk membeli bahan. Jadi komitmennya orang pembelian itu tidak boleh membeli bahan di luar daftar bahan halal yang sudah disiapkan. Maka dari itu kemarin Ibu Dewi Holifah akan menyampaikan yang tulis di dalam daftar bahan halal itu sebaiknya bahan-bahan dan alternatifnya. Misalnya Ibu memerlukan membeli minyak. Tadi ya kemarin Ibu Dewi kan memberi contoh minyak ya. Kan kalau di dalam daftar bahan halal, Ibu jangan cantumkan cuma satu merek, Bu. Mungkin cantumkan 3 atau 4 merek. Supaya apa? Supaya bagian pembelian kalau membeli tidak bingung. Tidak terpaku hanya pada satu merek. Lebih baik kasih beberapa merek, nanti pembeli akan milih yang paling murah saat itu yang ada promo gitu ya. Atau minimal kalau biasanya membeli misalnya merek Bimoli, tapi ternyata Bimoli nggak ada, susah dicari. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak punya alternatif, bisa nggak beli bahan tuh. Tapi kalau ada alternatif, di dalam daftar bahan halal, minyak yang bisa kita beli itu bukan cuma Bimoli kok. Kita bisa membeli merek Vilma, kita bisa membeli merek Sanko gitu ya, yang ada di dalam daftar bahan halal. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua nih, apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan dan kesehatan? Nah, mungkin ini oke. Nah, sekarang saya tanya lagi, apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH dan LPH? Dari cerita ini ada nggak, Bu? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Dapat Ya, ada apa enggak? Nih, kalau saya sorot ini, kado. Kado sama kayak hasil biasa ya dapat mainan kalau pas ulang tahun. nih, penyediaan tidak melaporkan ke penilai halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi tersebut. Karena dalam prosedur pembelian
bahan yang sudah dimiliki. Terus ada kata-kata di sini. Kan ini sudah ada daftar bahan halal tuh. Nih, no, seharusnya yang dibeli adalah merek Sedap Fasad yang memiliki sertifikat halal. Ini dari telah ada dokumen daftar bahan halal yang disetujui. Berarti punya nggak daftar bahan halal SPPG ini? Sudah punya. Jadi di sini saya tulis sudah ada, tapi tidak dipatuhi gitu ya Bu ya. Kemudian apakah Iya. setiap penambahan bahan baru di daftar dilaporkan dan telah mendapatkan persetujuan? Nah ini baru jawabannya tidak. Jadi bagian pembelian tidak melaporkan gitu ya. Nah ini kira-kira kalau tidak apa tulisannya yuk? Bagian penyediaan tidak melaporkan pada penyelia tentang pembelian bahan baru di luar bumbu di luar marinasi di sajikan, ya kan? Tidak melakukan pembelian bahan baru. Oh ya ya ya, oke. Di luar daftar daftar bahan halal. Nah, kalau tidak berarti ada komennya Pak, harus ditulis. Kemudian apakah bukti persetujuan tersedia? Ya belum. Ya ini tidak karena belum ada lapor kok gitu ya. Kemudian apakah tersedia prosedur pembelian bahan yang dan diterapkan sesuai ketentuan? Prosedurnya ada nggak Bu? Sudah punya ada belum? Sudah sudah punya, ya kan? Apakah bukti catatan pembelian nota? Oh, ini mungkin ada ya. Namanya Bapak Ibu bisa melihat nota-nota yang lain. Oke, Bapak Ibu, oh ini masih ada ya dokumen pendukung bahan. Apakah tersedia dokumen pendukung bahan yang setiap bahan yang digunakan termasuk surat pernyataan fasilitas produksi bebas babi? Oh ini mungkin saya jawab ini ya, misalkan. Apakah dokumen pendukung bahan dipelihara dan dipantau masa berlaku dan validitasnya? Ya, ada ya dokumen pendukung bahannya sudah ada. Nah, Bapak Ibu mengisi checklist seperti ini caranya. Sudah bisa dipahami ya? Kalau ya memenuhi sesuai dengan standar, maka Bapak Ibu isi ya. Tapi kalau tidak sesuai, berarti Bapak Ibu isi tidak. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu isi apa temuannya di sini. Ya, oke, ini adalah yang bawah tidak perlu kita bahas ya, karena cerita studi kasus ini tidak terkait dengan kriteria yang lain. Kita hanya membahas di kriteria bahan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita latihan membuat, oh ya, habis itu dibuat. Auditornya siapa, Bu? Di cerita tadi? Pak Pak Chandra Chandra. Auditinya siapa, Bu? Ibu Pak Rahmat S ya? Ya ya enggak? ya Pak Rahmat Pak Rahmat. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai. Sekarang kita membuat laporan audit. Ya, jadi sudah isi checklist. Sekarang Ibu membuat laporan auditnya. Nah, kita bikin nomor dokumennya ya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Misalnya nomor dokumen itu terdiri dari misalnya nomor 01, misalnya dikasih simbol bulan 4, bulan itu bulan Maret ya. Bulan 3, itu kan 2026. Ini contoh penulisan nomor, tapi kalau Ibu punya standar penomoran tersendiri, monggo dipersilahkan. Gitu ya. Pengusul auditor. Nah, ini saya isi nih Bu. Yuk kita isi yuk. Siapa Bu auditornya? Pak Chandra Pak Chandra. Tanggal auditnya tanggal berapa Pak? tanggal 10 Dicerita tanggal berapa ya itu? 10 10 Maret Maret Pak ya. Oke, kita tulis di sini ya. 10 Maret Maret, bukan Madrid, 2026. Pak. Oke, Maret. Iya. Auditinya siapa Pak? Pak Rahmat. Jabatan Pak Rahmat apa tadi? Kepala apa ya tadi?
Coba bisa dibaca ceritanya itu. Posisinya Pak Rahmat siapa? Kepala siapa nih? Kepala bagian penyediaan, Pak. Oh, betul. Kepala bagian penyediaan. Oke, Bapak Ibu. Sekarang temuannya apa, Pak Bu? Temuannya ini, Bapak Ibu. Temuannya ini. Temuannya intinya ini, tapi kita bikin ya. Jadi, bagian pembelian, ya kan? Membeli bahan yang tidak halal. Membeli bahan yang tidak bersertifikat halal. Buktinya apa? Ditemukan 5 karton, betul ya Bu ya? 5 karton bumbu marinasi merek sajikan yang belum bersertifikat halal. Lokasinya di mana, Bu? Lokasinya di mana? Ada yang bisa bantu? Loh, kok pada diem? Ayo, lokasinya di mana? Lokasinya di sini, Bapak Ibu. Nih, kan auditnya di gudang bahan ya? Nah, iya. Lokasinya di gudang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diam aja, saya nggak mau menjawab loh. Ayo, referensinya. Nah, Bapak Ibu ini terkait tadi apa? Kriteria SJPH 5 titik B ya, nah itu bahan. Jadi 5 titik A kan komitmen dan tanggung jawab. 5 titik B bahan. Ya di sini auditinya siapa tadi Bu? Pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Auditornya siapa Bu? Pak Chandra. Pak Chandra. Pak Chandra. Nah ini laporan auditnya. Nah sekarang kita mencari akar penyebabnya Bu. Akar penyebabnya apa nih Bu? Kalau dari cerita. Bagian pembelian tidak melaporkan. Betul sekali Bapak. Ya, di sini akar penyebabnya adalah Bumbu ini. marinasi pembelian tidak Tidak melaporkan melaporkan. para pembeli tentang pembelian bahan baru di luar daftar bahan halal. Bagian pembelian tidak melaporkan pembelian bahan baru di luar bahan halal. Ya kan? Di luar daftar bahan halal, yaitu bumbu marinasi merek sajikan. Nah, kira-kira dengan penyebab ini apa Bu yang harus dilakukan? Tindakan perbaikan dan pencegahannya apa? Supaya ini. Setiap ada Ada yang mau kasih pembelian masukan? barang baru, bagian penyediaan wajib melaporkan pada penyelia. Oke, berarti kan apa? Misalnya ditetapkan kewajiban gitu ya. Apa? Mungkin ini ya. Bisa sih. Mungkin kalau begitu ditaruhnya di mana, Pak? Di prosedur ya, Pak ya? Ya kan? Dibuat prosedur bahwa atau gini yang menjelaskan bahwa bagian pembelian harus melaporkan pada penyelia jika akan membeli
Ini apa? bahan baru di luar daftar bahan halal. Ya, jadi harus ada prosedurnya. Supaya apa? Supaya tidak terulang kembali, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat kira-kira berapa waktu yang diperlukan Bapak Ibu untuk menyelesaikan ini? Atau boleh ditambahkan Bapak Ibu. Misalnya bumbu marinasinya dulu ya. Bumbu marinasi. Jadi tindakan yang dilakukan saat itu apa? Bumbu marinasi merek sajikan di hold, ya kan? Kemudian dipisahkan. Kemudian diretur. Boleh nggak, Bu? Ke supplier. Boleh. Kan biasanya begitu ya, Bu ya. Kalau ada yang nggak sesuai ya. Iya. Kemudian lanjutnya dibuat prosedur yang menjelaskan bahwa bagian pembelian harus melaporkan pada penyelia halal jika ingin Tuh, membeli bahan baru di luar daftar bahan halal. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan ini nih tindakan perbaikan dan pencegahan, kira-kira berapa waktu yang diperlukan Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Beberapa jam mungkin enggak. Oh, kan bikin prosedur, Bu. Berapa hari? 2 hari, Pak. Sorry, Pak. 2 hari. Oke, 2 hari. 3 hari lah ya, Pak ya. Berarti 3 hari saya tulis tanggal berapa nih, Pak? Tanggal 13, Pak. 13 Maret 2026. Jadi kalau mengisi ini harus jelas target waktunya, Pak. Nggak boleh misalnya diisi kemudian tapi nggak tahulah kapan. Pokoknya nanti saya mau begitu. Tapi harus Bapak harus sebagai auditor ketika menerima jawaban seperti ini dari auditi, Bapak harus bertanya, Pak, berapa lama waktunya? Kapan itu diselesaikan? Tapi kalau kata orang menjawabnya, udah Pak nggak tahu lah pokoknya nanti juga selesai kok, saya pasti selesaikan. Nggak boleh begitu. Semua itu harus ada ukurannya gitu ya. Tetapkan tanggalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan si auditi kan sudah berjanji tuh pengen mengembalikan, kemudian pengen membuat prosedur. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai auditor nih baru melakukan yang namanya verifikasi, mengecek apakah tindakan yang perbaikan dan pencegahan yang dilakukan ini, yang direncanakan ini sudah dilakukan atau belum. Nah, jadi kalau saya mau verifikasi, Bapak Ibu, kira-kira verifikasinya itu di tanggal berapa, Pak? Tanggal 13, Pak. Kalau si auditi itu berjanji menyelesaikan tanggal 13, saya kira-kira ngeceknya tanggal berapa, Pak, untuk melihat janjinya dipenuhi atau belum? 14. 13. 14. 13. Boleh 13 sore 14. atau besoknya ya. Jadi Ya. harus dilakukan setelah janjinya. Nah, isi Bu, komentarnya apa nih kalau untuk verifikasi? Berarti apa Bu yang Ibu harus jelaskan di sini? Ini bumbu marinasi 5 karton sajikan ya. 5 karton sudah diretur ke supplier. ke supplier. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau menulis begini kan ada aktivitas. Bapak Ibu harus menanyakan yang namanya buktinya. Kira-kira buktinya apa, Bu? Kalau barang diretur, kan nggak mungkin ya kita tanya, Pak, gimana sudah dikembalikan? Sudah. Apa buktinya? Nggak tahu. Nah, lebih baik berarti harus minta buktinya. Buktinya apa, Pak, Bu? Dokumentasi. Nota pembelian. Dokumentasi. Nota retur ya. Nota. Boleh ya. Nota retur terlampir. Cukup, Bu. Ini membuktikan bahwa dia tidak cuma cerita, tetapi ada bukti yang ditunjukkan. Ini nota returnya, Bu, sudah dikembalikan. Oke, berarti aman. Nah, kemudian yang kedua, yang tentang prosedur, apa nih yang harus saya tulis, Bapak Ibu? Prosedur telah dibuat yang menjelaskan. Prosedur telah
dibuat yang menjelaskan tentang itu ya. Nah, yang tentang ini. Nah, kalau begitu buktinya apa, Pak? Ini prosedurnya, Pak. Iya, misalnya buktinya ada nomor prosedur ya. Nomor 2 tahun bulan 4. Misalnya ya, ini contoh aja ya Pak ya. 2025, misalnya bagian PBL, pembelian gitu ya. Contoh aja Pak, ini mah hanya penomoran yang kita bisa apa ini bisa Bapak Ibu sesuai Pak standar penomorannya. Dan apalagi Pak yang bisa dibuktikan, misalnya fotokopi prosedurnya terlampir sebagai bukti Pak bahwa itu sudah di. Nah, ini Bapak Ibu berarti kalau ini tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan ini sudah dilakukan dengan menunjukkan bukti-buktinya, maka statusnya dikatakan close atau open Pak? Close, Pak. Close. Berarti sudah selesai. Auditi sudah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Baru tinggal diisi. Tadi auditornya siapa tadi? Pak Chandra. Kemudian di sini auditinya adalah Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah menyelesaikan kewajibannya, menyelesaikan. Kemudian baru di sini penyelia harus mengetahui. Siapa tadi penyelianya? Ayo siapa? Dicerita siapa penyelianya? Bu, siapa tadi, Pak? Betul, Ibu siapa nih? Ayo di scroll, dilihat soalnya. Bu siapa? Chandranya. Coba buka soalnya. Ayo. Ibu Kartika. Ibu Kartika. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berlatih membuat laporan audit dan tindak lanjutnya. Tugas Bapak adalah sekarang tinggal, kalau Bapak mengikuti sambil menyalin, sudah selesai. Silakan Bapak Ibu salin, ya. Dan ketik, tolong Bapak Ibu bukan men-screenshot. Apa yang nanti dikirim sebagai tugas adalah yang Bapak ketik, bukan hasil screenshotan, gitu ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan kembali ya sebagai bukti jawaban ini. Kemudian setelah sudah selesai, Bapak Ibu simpan dan kemudian diupload sebagai tugas 2. Kalau Bapak Ibu sudah selesai berarti tugas 2 sudah selesai. Tinggal nanti kalau tugas 1 tadi ada yang belum nggak apa-apa. Tapi tugas 2 ini kita sudah bahas bersama Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah cukup, saya harapkan sudah cukup memahaminya. Dan ditambahkan dengan Bapak Ibu menulis laporan seperti ini, mudah-mudahan ini bisa langsung menjadi bahan pengetahuan baru bagi Bapak Ibu. Oke, masih ada waktu Bapak Ibu 10 menit untuk menyelesaikan tugas ini, kemudian diupload. Ini soalnya. Pak, tugasnya bisa di mana? Maaf, Pak, soalnya di mana? Tugasnya bisa dikirimkan di WA tidak, Pak? Soalnya kan Iya, Pak. filenya belum ada. Ibu, sudah saya kirim di grup besar. Belum ada ya, Pak? Berlebihan bawa tangan 10 porsi 10 potong satu. Belum dikirim, Pak. Belum ya? Ya Allah. Belum ada, Pak. Belum ada, Bapak. Belum ada, Pak. Belum ada Sebentar, sampai, Pak. sebentar. Ada tugas 1. Oh iya iya ya, saya salah kirim ya, maaf ya Ibu. Oh, nih saya kirim ya. Iya, Pak. Berarti Ya, untuk sudah deadline nongol. pengerjaannya gimana tuh, Pak? Gimana Bapak Ibu? Gimana Bu? Berarti untuk deadline pengerjaannya gimana itu, Pak? Apakah Oh, tetap nah 10 menit, kalau Kak? Ibu sudah bisa selesaikan sekarang nggak apa-apa Bu, bagus.
Kan tadi Dikirimnya sudah nanti kita bahas tuh. kemana Pak? Jawab Hah? tugasnya Pak. Dikirimnya nanti kalau udah selesai di mana Pak? Oh, Ibu, kalau sudah selesai Upload. tugasnya diupload ya Bu ya. Oh Oh iya iya. Pak. Diupload di sistem sebagai tugas 2. Cara nguploadnya Ya, gimana? Bapak Ibu kan sudah, aku mau di lupa nih. Ibu absensi ya. absen dulu, absen. Sudah absen ya? Sudah. Nah, Ibu nanti di kolom absen itu, Ibu kan ada materi Bu. Ada materi internal, ada materi saya tuh yang ke hari kedua. Ada? Kemudian Ada. Ibu klik. Ibu Ada. klik. Oh ya, oke oke oke. Nah, kalau yang tugas di bagian bawah Ibu ada tulisan tugas, ya nggak? Upload tugas. Iya, itu ada klik Iya. tugas, kemudian ada tugas 2. Ini kan tugas 2 ya Bu ya. Iya betul. Ibu klik tugas 2, kemudian upload tugas. Iya. Tapi Ibu kerjakan dulu, baru nanti diupload. Siap Pak, siap. Oke. Nah, Ibu ini sudah kita bahas bersama. Silahkan Ibu tinggal menyalin aja nih. Tadi yang sudah saya isi bersama-sama itu, silahkan Ibu salin. Oh ini saya belum isi ini ya. Tanggal audit 10 Maret 2026. Kemudian auditornya Pak Chandra. Auditinya Pak Rahmat. Lokasi auditnya gudang Gudang. bahan. Nah, silakan Bapak Ibu eh bisa mengerjakan. Monggo. Pak, izin bertanya. Oh iya silakan Bu. Untuk tugasnya itu ada deadline waktunya nggak ya, Pak? Ada, pasti dong. Masa nggak ada? Sampai dari yang tugas 1 sama 2 Nah, itu kalau kira-kira sekarang sampai Ibu jam gini, berapa? yang ini kan masih bisa dikerjakan, Bu. Silakan aja kerjakan dulu. Jangan nunggu deadline. Oh iya, Pak. Berarti kalau tugas 1 belum selesai, tugas 2 udah selesai, bisa di-upload dulu. Iya, kalau tugas 2 tadi kan mungkin belum selesai ya, nggak apa-apa. Nanti saya kasih waktu tambahan. Yang tugas 1, yang tugas 2 kan masih ada waktu nih, Bu. Masih ada sekitar 7 menit lagi. Bapak Ibu bisa mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu upload sebagai tugas 2. Terakhir kira-kira jam berapa itu ya, Pak, untuk yang tugas 1? Saya nggak mau ngomong dulu, selesaikan dulu ah. Kalau bisa lebih cepat kan lebih baik, Ibu. Iya nggak? Pak. Nanti saya akan jelaskan, karena kan Ibu kan belum terima tugas 3 juga, ya kan? Nanti Pak, izin semua, untuk scroll ke bawah lagi, Pak. oh, yang sudah mengerjakan pasti pertanyaannya itu. Karena dia mau menyalin, ya. Tuh, udah jelas kan? Ayo silakan Bapak Ibu kerjakan sambil dipahami. Yang dikirim adalah yang Bapak Ibu kerjakan di Excel ya, bukan yang dikirim hasil screenshot. Nggak boleh.
Kami mengerjakan. Kalau ada mau ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita tutup ya.
Bapak Ibu, sekarang sudah 11 lewat 10 menit ya. Sebentar Bapak Ibu. Pak, mohon maaf, bisa lihatnya bagian bahan tadi enggak, Pak? Gimana Ibu? Lihat yang bagian pencentangan di bagian bahan. Kelihatan Bu? Masih loading, Bapak. Nah, ini Sekarang sudah. sudah. Hmm. Ya, sudah cukup. Saya bisa mengakhiri. Ini sudah sebenarnya sudah lewat ya. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup ya. Nah, sekarang kita beristirahat dulu Bapak Ibu karena ini hari Jumat dan peserta yang laki-laki harus melakukan sholat Jumat. Kita juga istirahatnya agak lama Bapak Ibu. Kita nanti akan ketemu lagi pukul 13.00. Ya, silakan Bapak Ibu beristirahat sambil melanjutkan pengerjaan tugas tadi ya. Mudah-mudahan nanti jam 1 kita sudah ibu-ibu semuanya sudah bisa mengupload tugas 1 dan tugas 2-nya. Ya, terutama tugas 2 nih, tugas 2 tinggal nyalin aja kok gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa lakukan. Kita akan ketemu lagi nanti pukul 13.00 ya, tentunya dengan ada satu materi terakhir yang nanti Bapak Ibu akan terima terkait dengan si halal, dengan sistem aplikasi si halal. Bapak Ibu sekalian, saya bisa mengakhiri sesi saya untuk materi ini. Mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat diskusinya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup Bapak Ibu sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa jam 1 siang ya Bapak Ibu. Mm-mm.